Harta kekayaan Pramono Anung, unggul quick count Pilgub DKI Jakarta. Calon Gubernur DKI Jakarta dengan nomor urut 3 yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Pramono Anung tercatat unggul dalam hasil hitung cepat, quick count. Pilkada DKI Jakarta 2024. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Cagup-Cawagup, Jakarta, Pramono Anung Rano Karno memimpin dengan perolehan suara 50,13%. Data Carta Politika ini dihimpun hingga pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, dengan tingkat suara masuk mencapai 99,25%. Di tengah momentum politik tersebut, menarik untuk mengetahui lagi laporan harta kekayaan yang dilaporkannya ke LHKPN, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Berdasarkan data LHKPN untuk tahun 2023, Pramono Anung memiliki total kekayaan sebesar Rp1.285.030.477. Kekayaan ini terdiri dari berbagai aset, termasuk tanah dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak lainnya, surat berharga, serta kas dan setara kas. 1. Tanah dan bangunan, Rp35.427.059.686. Pramono Anung memiliki sejumlah properti strategis yang tersebar di berbagai daerah. Di antaranya, Bogor, tanah dan bangunan seluas 300 meter persegi, 240 meter persegi senilai Rp1,07 miliar. Jakarta Selatan, tanah dan bangunan seluas 2.260 meter persegi, 1.200 meter persegi senilai Rp24,2 miliar. Buleleng, Bali, tanah seluas 21.400 meter persegi senilai Rp3 miliar. Bekasi, 2 properti dengan total nilai Rp3,42 miliar. 2. Alat transportasi dan mesin, Rp1.385.000.000. Mini Cooper Sedan 2007 senilai Rp200 juta. Mitsubishi Outlander 2013 senilai Rp85 juta. Toyota Alphard 2023 senilai Rp1,1 miliar. 3. Harta bergerak lainnya, Rp19.135 juta. 4. Surat berharga, Rp37.250.208.528. Investasi surat berharga menjadi salah satu sumber kekayaan utama Pramono. 5. Kas dan setara kas, Rp11.087.762.263. Pramono memiliki likuiditas yang cukup tinggi dengan total kas dan setara kas mencapai lebih dari Rp11 miliar. Keunggulan Pramono Anung dalam hasil quick count Pilkada DKI Jakarta 2024 semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu tokoh politik berpengaruh. Walaupun unggul dalam proses quick count, tetapi hasil akhir tetap tergantung pada rekapitulasi suara resmi. Masyarakat masih menunggu hasil quick count yang menentukan kemenangan atau tidaknya pasangan calon 3 ini dalam waktu dekat.